Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Gimana nih kabarnya kalian? Semoga sehat selalu ya. Perkenalkan, nama aku Keisha Aprilia Rahayu dari 12 Keagamaan. Nah, di sini Keisha mau mempresentasikan tentang, ada yang tahu? Yap, betul sekali. Di sini Keisha mau ngebahas tentang Indonesia keluar dari PBB. Yuk, kita pahami bersama. Nah, teman-teman, di sini ada beberapa pertanyaan nih. Yang pertama ada, kenapa ya Indonesia keluar dari PBB? Apa ya alasannya? Nah, dan yang kedua ada, adakah dampak dari Indonesia keluar dari PBB? Yang ketiga, gimana sih ceritanya sampai Indonesia masuk lagi menjadi anggota PBB? Yuk, kita cari tahu. Nah, yang pertama ini ada alasan Indonesia keluar dari PBB. Keputusan keluarnya Indonesia dari PBB adalah buntut dari konfrontasi Indonesia-Malaysia. Presiden Soekarno atau sering disebut Bung Karno pada waktu itu menilai pembentukan negara Malaysia yang lahir pada September 1963 dengan restu Inggris adalah proyek kolonialisme Barat yang akan mengancam eksistensi Indonesia. Bung Karno melabeli Malaysia sebagai negara boneka bentukan Inggris. Kemudian, pada tahun 1964, muncul rencana Malaysia akan dimasukkan sebagai anggota tidak tetap DKPBB. DK di sini singkatan dari Dewan Keamanan, yang membuat Bung Karno makin geram. Indonesia mengancam akan keluar dari PBB jika rencana itu jadi diwujudkan. Selanjutnya ada sejarah Indonesia keluar dari PBB. Pasti kalian tahu kan sebelumnya PBB itu singkatan dari apa? Yap, betul sekali. PBB singkatan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pada tanggal 7 Januari 1965, Indonesia resmi keluar dari anggota PBB. Sebenarnya, keluarnya Indonesia dari PBB juga merupakan puncak dari akumulasi ketidaksesukaan Bung Karno dengan PBB. Bung Karno merasa tidak selayaknya markas PBB ada di negara tidak netral, yaitu Amerika Serikat. Pada waktu itu, sedang terjadi perang dingin antara Amerika Serikat atau Blok Barat dengan Uni Soviet Blok Timur. Bung Karno menyarankan PBB bermarkas di Jenewa atau benua lain yang netral, seperti Afrika atau Asia. PBB juga selalu mengedepankan orang dari negara barat pada posisi penting. Indonesia pada waktu itu lebih kecewa lagi ketika PBB menolak perwakilan dari Tiongkok dan malah Taiwan yang tidak ada hubungan dengan diplomasi Indonesia ada di DKPBB. Nah, teman-teman, di sini selanjutnya ada akibat dari keluarnya Indonesia dari PBB. Indonesia mengalami keterkucilan diplomatik oleh negara-negara Asia Afrika. Dampak positifnya yaitu menjadikan negara Indonesia menjadi negara merdeka yang tidak lagi diatur oleh negara lain. Dampak negatifnya dengan negara Indonesia keluar dari PBB yaitu Indonesia menjadi tidak stabil dalam bidang ekonominya dan keamanannya juga kurang stabil. Selanjutnya, Indonesia masuk kembali menjadi anggota PBB pada tanggal 28 September 1966. Ada beberapa alasan Indonesia masuk kembali ke PBB. Yang pertama, adanya normalisasi hubungan dengan Malaysia yang tadinya tidak akur menjadi akur. Dan yang kedua, melanjutkan kerjasama dengan PBB. Yang ketiga, berpartisipasi pada sidang ke-21. Yang keempat, desakan dari bidang pertahanan dan keamanan. Yang kelima, Indonesia dan PBB mempunyai banyak kesamaan.
Menurut Abdul Ghani, pernah mengatakan bahwa PBB dan Indonesia sama-sama dilahirkan pada waktu Perang Dunia Kedua. Undang-Undang Dasar dan Piagam PBB juga memiliki pedoman yang sama, yaitu cita-cita kemerdekaan, perdamaian, dan juga keadilan. Dan yang terakhir, yaitu yang keenam, dapat membantu Indonesia untuk bisa mencapai tujuan negara. Salah satu contoh dari tujuan Indonesia yaitu pembahasan mengenai agresi militer Belanda I, lalu pembentukan Komisi Tiga Negara, dan pembebasan Irian Barat dan penyampaian PPRA pada sidang umum PBB. Nah, di sini juga ada beberapa contoh negara yang termasuk anggota PBB. Yang pertama ada Rwanda, Indonesia, Ethiopia, India, Pakistan, dan Bangladesh. Masih banyak lagi ya teman-teman. Oke teman-teman, alhamdulillah ya, materi tentang keluarnya Indonesia dari PBB cukupkan sampai sekian. Semoga materi ini bisa kalian pahami ya. Cukup sekian untuk sekarang. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Unzur man qala wa la tanzur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk bersyukur dan bahagia ya teman-teman. Juga jaga kesehatan kalian.